Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah memudahkan kita bisa bertemu kembali di pertemuan ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri teladan yang terbaik bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sudah masuk di ayat yang ke-149 surat An-Nisa. Silakan dibagikan admin. Sebelumnya suara saya bagus ya, tidak kecil, terdengar jelas. Jelas Ustadz. Iya, kita mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-149. Allah katakan in tubtu khairan aw tukhfuhu. Jika kalian menampakkan atau menyembunyikan suatu kebaikan. Jadi jika kalian menampakkan ataupun menyembunyikan suatu kebaikan. Jadi Allah menyuruh kepada hambanya untuk beriman dengan iman yang sempurna. Jadi beriman dengan iman yang sempurna. Kan ayat 148 di antara tadaburnya itu berkaitan dengan kisahnya Ammar bin Yasir, yang mana dia dipaksa untuk mengakui kekufuran atau mengucapkan hal yang kufur sampai akhirnya dia menyesal. Maka di sini Allah katakan in tubtu khairan aw tukhfuhu. Jadi dalam ayat ini Allah menyuruh setiap makhluknya, setiap manusia itu beriman dengan iman yang sempurna dengan tidak main-main. Jadi iman yang sempurna dengan tidak main-main. Tapi kalaupun terpaksa sebagaimana yang dialami oleh Ammar bin Yasir, maka itu dimaafkan. Makanya sampai disebutkan au ta'fu an sau'in, atau memaafkan suatu kesalahan. Jadi ada kaitannya masalah itu. Bisa juga ayat ini dipahami bahwa kebaikan itu, amal soleh itu bisa kita nampakkan dan bisa kita sembunyikan, tapi harus memiliki alasan. Jadi kalau menampakkan itu ya karena memang kita tidak mampu untuk menyembunyikannya. Misalnya ada orang yang pergi sholat ke masjid, kan tidak mungkin dia sembunyi-sembunyi. Ya tetap harus dia pergi ke masjid itu dengan penampilan sebagai seorang muslim yang nampak sebagai muslim yang akan pergi ke masjid. Ya kalau perempuan dia pakai mukena, kalau dia laki-laki itu pakai pakaian yang pantas untuk dia ke masjid, itu kan memang harus dia nampakkan itu. Dan juga ada beberapa alasan di mana amal soleh itu harus dinampakkan. Untuk apa? Untuk menjadi contoh bagi yang lain. Ya, untuk menjadi contoh yang bagi yang lain dan meredam setiap perbuatan-perbuatan dosa. Jadi meredam setiap perbuatan-perbuatan dosa. Misalnya kita lihat di sosial media, banyaknya orang-orang yang sudah mulai mengumbar perbuatan maksiat. Ya, ada konten-konten perbuatan maksiat itu kayak sekarang itu kayak LGBT, laki-laki yang menyerupai perempuan, ada perempuan-perempuan yang bergoyang, berjoget dan konten-konten yang sensual. Jadi tujuan menampakkan kebaikan itu untuk menutupi konten-konten seperti itu. Jadi tidak masalah kita menampakkan kebaikan selama memang niatnya benar. Jadi selama niatnya itu benar. Ya tidak kita katakan haram menampakkan kebaikan secara mutlak. Keharamannya itu apabila
kita menampakkan kebaikan itu sekedar untuk mendapatkan pujian, sekedar untuk diakui oleh orang lain, dan seterusnya ya, pujian materi ataupun diakui oleh orang lain, seperti itu. Jadi menampakkan kebaikan itu diperbolehkan, apalagi di hari ini yang dimana banyaknya konten-konten yang buruk itu di share ataupun dibagikan. Tapi juga kita harus memperhatikan aturan-aturannya dalam menampakkan kebaikan itu. Jadi aturan-aturannya, tidak semua aktivitas kita itu kita share ya. Hanya di mana kita menganggap itu bisa bermanfaat bagi orang lain atau menutupi keburukan-keburukan yang juga di-share oleh orang lain ya, keburukan-keburukan yang dibagikan oleh orang lain, begitu. Kemudian di sini Allah katakan menyembunyikan. Nah, kalau menyembunyikan amalan pun itu juga tidak masalah, dan ini banyak dilakukan oleh Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq. Jika kalian menampakkan ataupun menyembunyikan suatu amalan, kalau disebut dengan menyembunyikan suatu amalan itu, maka sebagaimana sedekah ya, kita sembunyikan. Tapi kalau kita punya tujuan untuk bisa menjadi contoh atau mendorong orang lain juga supaya melakukan hal yang sama, maka tidak masalah untuk dinampakkan sedekah itu ya, dibuat kontennya dan lain-lain. Nah, itu bisa mendorong orang lain juga untuk melakukan hal yang sama, begitu. Kemudian di sini juga disebut dengan atau memaafkan suatu kesalahan. Jadi atau memaafkan suatu kesalahan. Ada yang menyebutkan memaafkan suatu kesalahan ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya 148. Kita kan di ayat sebelumnya itu membahas tentang mendoakan keburukan kepada orang lain apabila kita dizalimi itu diperbolehkan, gitu. Jadi gini, saya perlu untuk menjelaskan kembali dan membuka lebih lebar. Kita harus tahu posisi dari orang yang terzalimi dan orang yang menzalimi. Ya, dari orang yang terzalimi dan orang yang menzalimi. Ketika memahami ayat yang ke-148 pembahasan kita di pekan kemarin. Jadi, kalau kita sudah tahu bahwa Allah memperbolehkan doa orang yang terzalimi, bahkan sekalipun itu doa yang buruk terhadap pelaku kezaliman, setidaknya kita bisa mawas diri, menjaga diri untuk tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain, karena dikhawatirkan orang yang kita zalimi itu mendoakan keburukan kepada kita. Tapi sebaliknya begini, kalau kita yang dizalimi itu ada beberapa pilihan ya. Kalau dia merupakan kezaliman yang besar, sebagaimana menghilangkan nyawa, dan dia melakukan itu terus menerus akan sampai merugikan orang banyak, maka boleh mendoakan keburukan kepada dia. Misalnya para pemimpin-pemimpin yang terjadi perang di sana, Israel misalnya, pemimpinnya itu bisa didoakan keburukan. Tujuannya untuk apa? Agar mereka berhenti dari perbuatan mereka yang menzalimi orang lain. Tujuannya itu. Jadi doanya bisa seperti ini, ya Allah, hentikanlah peperangan ini dan menangkanlah kaum muslimin, dan dihentikan dengan cara dihentikanlah para pelaku-pelakunya ya, atau hentikanlah kehidupan mereka di dunia ini, misalnya seperti itu. Jadi gitu. Jadi memang kita harus tahu juga bahwa kezaliman yang dilakukan adalah kezaliman yang sangat parah. Yang kedua, kezaliman yang berlanjut, yang terus-menerus dia lakukan. Seperti itu. Tapi juga di sini disebutkan memaafkan. Kalau dikaitkan dengan memaafkan, kalau ada yang menzalimi kita, lalu kemudian dia meminta maaf, maka kita harus memberi maaf ke dia. Ya, kita harus memberi maaf ke dia. Bahkan kalau misalnya Presiden Israel itu dia meminta maaf, maka kita memaafkan dia. Tapi secara hukum Islam, hududnya tetap harus diterapkan. Hudud itu ya ditumpahkan darahnya, sebagaimana hukum Islam itu. Begitu.
Kemudian juga kalau disebut dengan memaafkan, kalau dia bukan merupakan kezaliman yang besar, ya dia bukan merupakan kezaliman yang besar dan dia tidak senantiasa melakukan itu, maka yang lebih baik adalah kita maafkan. Gitu. Jadi memang ada rinciannya. Kita posisinya sebagai orang yang terzalimi, artinya kita harus hati-hati dari menzalimi orang lain dengan kita melihat ayat yang sebelumnya 148, dan kalau kita terjerembab atau kita menjadi pelaku kita orang yang dizalimi, maka kita harus memperhatikan apakah kezaliman yang dia lakukan ini adalah kezaliman yang merugikan atau kezaliman yang sangat besar dan berkelanjutan. Kalau dia berkelanjutan, kita minta kepada Allah supaya Allah menghentikan kezaliman ini dengan menghentikan dirinya. Begitu. Kalau dia kezaliman yang rendah, yang tidak berkelanjutan, hanya sekali dia keceplosan dan seterusnya, maka yang lebih baik adalah kita memaafkannya. Seperti itu. Kemudian Allah katakan, fa innallaha kana afuwan qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf. Jadi Allah itu Maha Pemaaf kepada hamba-hambanya. Setiap apapun kesalahan yang dilakukan oleh hambanya, itu akan Allah ampuni. Yang penting hambanya itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbedaan antara afuwan dengan ghafur. Kalau ghafur itu artinya kan Maha Pengampun. Kalau afuwan itu artinya kan Maha Pemaaf. Apa perbedaannya? Ada yang menyebutkan begini, kalau ghafur itu artinya ditutup. Jadi kalau ghafur itu artinya ditutup. Kalau afuwan artinya dihapus. Jadi afuwan itu artinya dihapus, kalau ghafur artinya itu ditutup. Kemudian Allah katakan qadir. Allah itu Maha Kuasa. Allah sebenarnya kuasa untuk segera membalas pelaku kezaliman ataupun pelaku kemaksiatan yang melakukan perbuatan dosa. Allah bisa langsung untuk membalas ya, atau mengazab hambanya itu. Tapi Allah masih memberikan peluang kepada hambanya itu untuk memperbaiki dirinya. Makanya sampai digandengkan afuwan. Allah itu Maha Pemaaf, kemudian qadir. Gitu ya. Karena ada orang yang pemaaf tapi dia tidak mampu untuk dia memang memaafkan ya, karena memang dia tidak mampu untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang menzalimi dia. Jadi dia tidak mampu untuk membela dirinya atau membalas. Ada juga orang yang mampu membalas, ya, orang yang sangat kasar dan tidak ada maaf sama sekali yang ada pada dirinya. Begitu. Jadi kalau ada orang minta maaf, dia tidak akan beri maaf. Seperti itu. Wallahu a'lam. Terus ayat 149 ini kalau kita kita buka lebih lebar lagi. Kalau di sini kan jika kalian menampakkan atau menyembunyikan suatu kebaikan, bagaimana kalau keburukan? Jadi menampakkan keburukan itu tidak boleh. Ya, melakukan keburukan saja tidak boleh, apalagi sampai menampakkan keburukan. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa itu ada dua. Ada orang yang melakukan perbuatan dosa itu secara sembunyi-sembunyi, dan ada orang yang melakukan perbuatan dosa itu secara terang-terangan. Kalau orang yang melakukan perbuatan dosa secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada orang yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan, karena dia masih ada rasa malunya dan masih ada rasa takutnya. Berbeda dengan orang yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan. Begitu. Dan ini juga bagi kita yang banyak melakukan perbuatan dosa dari masa lalu yang ada, karena tentu kita memiliki masa lalu, setiap kita yang memiliki masa lalu dan kita punya dosa masa lalu. Di sini tidak boleh kita untuk membuka dosa masa lalu kita. Ya, tidak boleh kita untuk membuka dosa masa lalu kita. Allah sebenarnya membedakan dua dosa. Ada penyebutan dosa mungkar dan ada yang kedua itu dosa fahisyah. Apa perbedaannya? Kalau dosa mungkar itu kayak dosa yang dia sebenarnya tidak berkaitan dengan aib, ya, kayak misalnya membunuh atau memukul dan seterusnya, itu namanya dosa mungkar. Tapi kalau dosa fahisyah itu dosa yang berkaitan dengan aib, misalnya berzina, LGBT, itu dosa fahisyah itu. Kalau dosa mungkar diceritakan itu tidak menjadikan pelakunya itu malu, tapi kalau dosa fahisyah itu akan menjadikan pelakunya itu malu. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Ya, perbedaannya seperti itu.
Oke, kemudian berikut. Jadi di masa Nabi itu pernah ada seorang sahabat yang mana dia mengatakan atau dia mengingat kondisi masa jahiliyahnya yang mana dia pernah mengubur anaknya itu secara hidup-hidup. Nah, itu dosa dengan dosa mungkar. Tapi tujuan untuk membuka itu bukan untuk berbangga, ya, bukan untuk berbangga, tapi untuk menjadi pelajaran. Itu pun dibukanya tidak bisa dibuka secara detail ataupun secara keseluruhan. Kalau dosa fahisha tidak boleh sama sekali dibuka, sebagaimana dosa zina, LGBT dan lain-lain, begitu. Karena ada hadis yang cukup panjang, Rasulullah itu bersabda begini, setiap umatku itu dimaafkan, ya, diampuni atau dimaafkan, kecuali orang yang mujahir, orang yang suka menampakkan kemaksiatannya sendiri dengan rasa bangga. Nah, ini juga kalau misalnya menceritakan dosa mungkar itu tidak boleh ada kebanggaan, tapi hanya sekedar untuk mengambil hikmah dan pelajaran, dan tidak boleh dibuka semuanya secara detail. Atau melakukan kemaksiat di depan umum, tahu jika salah tetap dia tahu bahwa itu salah tapi dia tetap melakukan itu, ya, jadi orang yang bangga dengan perbuatan dosanya. Yang kedua, dia itu melakukan kemaksiatan di depan umum. Sesungguhnya termasuk mujahir itu orang yang suka menampakkan kejahatan, ya, yaitu jikalau seorang melakukan sesuatu perbuatan dosa di waktu malam, kemudian di pagi harinya Allah telah menutupi keburukan dosanya itu, tapi tiba-tiba di pagi hari itu dia menceritakannya kepada orang lain. Dia katakan, wahai fulan, saya tadi malam melakukan ini dan ini. Orang itu semalam telah ditutupi oleh Allah aibnya, tetapi di pagi harinya dia membuka dosa-dosanya. Seperti itu. Oke, begitu ya. Nah, ini ayat yang ke-149. Jadi kalau dibaca secara keseluruhan, jika kalian menampakkan ataupun menyembunyikan suatu kebaikan atau memaafkan suatu kesalahan, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jabarannya kayak tadi. Oke, ayat ke-150. Kemudian berkaitan dengan akidahnya orang-orang Nasrani maupun orang-orang Yahudi dalam mengimani para nabi, ya, para nabi ataupun para rasul. Allah katakan, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Dan sungguh orang-orang yang yakfuru atau mengingkari atau ingkar kepada Allah dan rasul-rasulnya, ya, orang-orang yang kufur dan ingkar kepada rasul-rasulnya. Ingkar itu tidak beriman, ya. Jadi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak beriman itu bukan hanya sekedar dia mengatakan tidak beriman. Ada orang yang dia itu mengatakan dia beriman kepada Allah, tapi di waktu yang bersamaan dia masih mengangkat identitas lain atau entitas lain itu sama derajatnya dengan Allah. Ya, itu juga disebut dengan orang yang kufur. Orang yang mengingkari Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Buktinya dia masih mengangkat entitas lain yang mana dia menganggap memiliki derajat yang sama dengan Allah sebagai Tuhan. Dan kalau misalnya kufur kepada rasul-rasul itu, ya, tidak beriman kepada rasul tersebut. Bahkan sampai disebut dengan wa yuridu ayyufarriqu bainallahi wa rusuli. Yang mana itu mereka bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan rasul-rasulnya dengan mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Mereka katakan ini, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain. Jadi inilah orang-orang yang kufur ataupun orang-orang kafir. Jadi orang Nasrani itu, orang Yahudi itu, dia menolak, membedakan di sini adalah mengingkari, yang mengingkari Rasul. Jadi mereka menerima semua nabi kecuali 2 nabi. Nah, jadi Nabi Adam mereka terima, Nabi Idris mereka terima, Nabi Nuh mereka terima, Nabi Musa mereka terima, ya, Nabi Sulaiman juga mereka terima. Yang mereka tidak terima itu adalah Nabi Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mereka tolak, 2 nabi itu oleh orang-orang Yahudi. Apa alasan mereka menolak Nabi Isa dan Nabi Muhammad? Yang mereka tolak, ya, orang Yahudi menolak Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Apa alasan mereka? Pertama,
Nabi Isa itu mereka tolak karena Nabi Isa itu ketika dia diutus meluruskan, sebenarnya tujuannya adalah meluruskan ajaran yang sudah banyak disesatkan oleh pemuka-pemuka Yahudi di masanya beliau hidup, di masa beliau hidup. Ya, karena para pemuka ini tidak suka dengan Nabi Isa, karena Nabi Isa memberikan atau meluruskan mereka, maka dari alasan itu mereka tidak mengimani Nabi Isa. Begitu, sampai mereka mengatakan Nabi Isa itu na'udzubillah anak hasil zina, dan na'udzubillah mereka mengatakan Maryam itu pezina, na'udzubillah. Itu yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian yang berikut, kalau Nabi Muhammad, kenapa, apa alasan mereka tidak menerimanya? Alasan mereka tidak menerimanya yaitu sama juga sebagaimana Nabi Isa. Jadi mereka ini, orang Yahudi ini sebenarnya telah menanti Nabi Isa di masa Nabi Isa ya, dan mereka juga menanti Nabi Muhammad di masa Nabi Muhammad. Hanya saja ketika diutusnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad, dan ketika mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa dan Nabi Muhammad dalam wahyu mereka, ternyata kebanyakan bertentangan dengan keinginan ataupun hawa nafsu mereka. Ini menjadi alasan utama mereka ini menolak kedua Nabi tersebut. Jadi mereka menolak Nabi Isa, kemudian mereka menolak Nabi Muhammad. Kalau alasan mereka menolak Nabi Isa dan dengan alibi, yaitu Nabi Isa anak hasil zina dan seterusnya. Kalau Nabi Muhammad, mereka beri alasan bahwa Nabi Muhammad itu adalah kaum yang bodoh, naudzubillah, jahiliyah, tidak bisa baca tulis. Kemudian yang berikut, Nabi Muhammad itu bukan dari kalangan Bani Israel. Sebenarnya begini, kalau mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dari kalangan Bani Israel, kalau mereka katakan begitu ya, Nabi Muhammad itu alasan mereka tidak menerima Nabi Muhammad karena beliau dari kalangan Bani Israel. Sebenarnya Nabi Isa kan dari kalangan Bani Israel, tapi kan mereka juga menolaknya. Jadi alasan yang sebenarnya mereka tidak menerima Nabi Muhammad itu, alasan mereka tidak menerima Nabi Muhammad itu karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Contoh begini deh, ayat Quran itu saat ini diterima sekedar sebagai tilawahnya. Ini tilawahnya, ya, tilawah kiroatnya itu diterima. Jadi dimanapun Quran itu diterima kalau dia sekedar dibacakan iramanya. Kapan Al-Quran itu ditolak? Apabila dijelaskan isinya. Itu dia. Jadi sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang itu Quran itu sekedar seperti itu ya, diterima kalau dia sekedar bacaan, tapi kalau dijelaskan maka dia banyak ditolak. Padahal Al-Quran tidak diturunkan hanya sekedar jadi bacaan saja, tapi juga tapi untuk dipahami dan diamalkan. Begitu. Ya, kalau orang Nasrani, mereka menerima semua nabi kecuali satu nabi, yaitu Nabi Muhammad. Mereka menerima Nabi Musa, mereka menerima Nabi Isa. Makanya kalau orang Nasrani itu, mereka menganggap Yahudi itu bagian daripada mereka. Kalau dilihat di sosial media, yang mendukung Israel itu adalah, atau kebanyakan di negara kita adalah orang-orang Nasrani. Padahal orang-orang Yahudi itu menganggap kalau dibandingkan antara Nasrani dengan Muslim, yang paling dekat dengan mereka adalah Muslim, karena mereka mengingkari Nasrani. Mereka mengatakan bahwa Nasrani itu menyembah patung, sedangkan mereka tidak menyembah patung. Tapi orang-orang Yahudi itu, kesalahan mereka juga ada dalam penyembahan. Mereka menuhankan Uzair, tapi Uzair mereka tidak jadikan patung. Yang berbeda dengan orang-orang Nasrani. Kalau Nasrani kan mereka jadikan patung dengan versi mereka sendiri. Ada Yesus berkulit putih, ada Yesus berkulit hitam, ada Yesus dengan rambut panjang, ada Yesus dengan rambut yang ombak, dan seterusnya. Kemudian berikut. Di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, kalau di kita hari ini
ayat ini. Jadi muslim itu jangan sampai ada sebagaimana pemahamannya orang Yahudi dan orang Nasrani. Saya pernah mendapati orang dan dia mengatakan begini, oh saya ini beriman kepada Allah, lalu kemudian soal masalah mengimani Nabi, saya lebih cenderung kepada Nabi Isa. Dia mengatakan begitu. Padahal itu telah terbantahkan dengan sebuah hadis. Jadi Umar itu pernah membawa kitab Taurat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi tanya ini, kurang lebih dialognya seperti itu ya, ada di dalam hadis Bukhari. Buat apa ini Umar? Kata Umar mau dibaca. Lalu kemudian Nabi bilang, kurang lebih ya, pokoknya ini pendekatan dialognya lah. Kata Nabi, kalaupun Musa ada di hari ini, maka dia akan mengikutiku dan beriman kepadaku. Jadi beriman kepadaku dan akan mengikutiku. Seperti itu. Ada ayat yang lain yang dimana itu menyebutkan menjadi dalil oleh mereka yang tidak percaya kepada Nabi, atau kalau sekarang ini ada golongan yang tidak mau ikut hadis karena mereka mengatakan bahwa hadis ini tidak sebagaimana Quran, kemungkinan salahnya itu banyak karena dia hanya dari telinga ke telinga kan, dari kan hadatsana Umar, kemudian hadatsana sampai seterusnya. Umar telah menceritakan atau kami mendengar dari Umar dan seterusnya. Itu alasan mereka sampai tidak menerima hadis. Makanya mereka mengatakan cukup dengan mengimani Allah dan mereka tidak mengikuti para nabi. Dalil mereka ada dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62, tapi ini pendalilan yang keliru. Mereka katakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah katakan sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak perlu bersedih hati. Ini dia di dalil mereka. Di surat Al-Baqarah ayat 62 itu menjadi dalil yang mana Allah tidak menyebutkan beriman kepada Nabi. Bahkan Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Sabi'in, orang-orang terdahulu itu Sabi'in ya, yang mana mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian beramal soleh. Padahal kan keliru. Jadi makna Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in itu adalah mereka yang hidup di masa-masa mereka yang beriman kepada Allah. Begitu. Itu ayat yang ke-62 sebenarnya seperti itu. Jadi bukan penolakan terhadap Nabi. Ya, gitu ya. Cuman memang kita harus perhatikan bahwa kita tidak boleh mengikuti hadis palsu. Ya, kita tidak boleh mengatakan itu merupakan sabda dari Nabi, tidak boleh. Kalau hadis dhaif dia sekedar untuk motivasi untuk beramal tidak masalah. Tapi kalau menjadi syariat, ada penetapan syariat, hadis dhaif itu tidak boleh. Ya, hadis dhaif itu hanya sekedar untuk memberi semangat dalam beramal, tapi untuk mendukung hadis yang hasan ataupun yang sahih. Cuman kalau dia berdiri sendiri untuk pembuatan syariat, hadis dhaif itu tertolak. Begitu. Misalnya kalau dibilang ada dalam hadis dhaif sholat misalnya 3 rakaat untuk sholat sunnah misalnya, nah itu tidak boleh, itu ditolak. Tapi kalau sekedar untuk pemberi semangat lalu kemudian menjadi pendukung dari hadis yang hasan atau sahih, itu diperbolehkan. Kemudian Allah katakan wa yuridu ayyattakhidhu baina dzalika sabila, serta bermaksud mengambil jalan tengah antara keimanan dan kekufuran. Jadi maknanya begini, mereka tidak menerima semua dan tidak menolak semua. Jadi mereka tidak tidak menerima semua nabi dan juga mereka tidak menolak semua nabi, karena buktinya mereka masih menerima beberapa nabi, ya, dan tidak menolak semua. Mereka menganggap ini adalah kebijaksanaan, ya, jalan kebijaksanaan. Mereka menganggap ini adalah hal yang bijaksana, padahal mereka melakukan itu untuk menyesuaikan dengan hawa nafsu mereka saja. Gitu. Jadi mereka melakukan itu karena untuk mengikuti hawa nafsu mereka saja. Gitu. Itu orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani ketika mereka diajak untuk beriman kepada para nabi sebagaimana Nabi Isa ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kita kepada para nabi, misalnya kepada Nabi Isa, tidak boleh kita merujuk kepada
kepada cara pandangnya orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Kalau orang Nasrani kan mereka menuhankan Nabi Isa, kalau orang-orang Yahudi kan meremehkan Nabi Isa. Nah, tidak boleh kita mengikuti mereka dalam melihat Nabi Isa. Kita harus mengikuti Al-Quran dalam cara beriman kepada para nabi, termasuk Nabi Isa. Dan menjadi pelajaran banyaknya disebutkan orang Yahudi dan orang Nasrani di dalam ayat Al-Quran, sebab itu diantaranya ya, kalau kita lihat karakternya mereka dengan para nabi, kalau Nabi Musa itu nabi yang diutus untuk kalangan Yahudi ya, atau Bani Israel. Tapi kalau dilihat dari kisahnya, kebanyakan daripada mereka ketika menyebut Nabi Musa itu dengan penyebutan Musa, bukan ya Rasul ya. Jadi kebanyakan dari mereka itu meremehkan nabi mereka. Kalau Nabi Isa di hari ini kita bisa lihat penyebutannya bukan lagi Rasul, tapi ya Tuhan. Jadi ini sangat bertolak belakang di antara kedua ini, atau sangat berjauhan, barat sama timur. Kalau yang satu meremehkan nabinya, satu lagi terlalu mengagungkan nabinya. Makanya untuk Nabi Muhammad kita tidak boleh meremehkannya, tapi juga tidak boleh kita meninggikannya, sebagaimana orang-orang Nasrani itu meninggikan Nabi Isa. Nah, kalau tadi tidak boleh meremehkan sebagaimana orang-orang Yahudi meremehkan Nabi Musa. Oke, ayat yang terakhir. Ayat yang ke-151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi orang yang mengingkari para nabi atau tidak beriman saja dari salah satu nabi, ulaika humul kafirun haqqah, maka mereka Allah katakan orang yang kafir dengan kekafiran yang sebenarnya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan Allah itu telah menyediakan untuk mereka itu azab yang sangat menghinakan. Jadi kita harus menerima semua nabi. Kalau di masa kita, ya kita harus menerima semua hadis. Tapi cara penerimaan hadis itu, kalau di hadis sahih dan hasan, kita terima semuanya. Tapi kita harus mengikuti syarahnya ataupun penjelasan dari para ulama terkait dengan hadis itu. Begitu. Kemarin saya bahas tentang masalah hadis silaturahim itu kan. Begitu. Kalau hadis dhaif kita terima, tapi sekedar untuk menguatkan hadis hasan ataupun sahih. Dia tidak boleh berdiri sendiri untuk membentuk satu ritual, misalnya untuk dijadikan satu ritual, mengikuti satu ritual dari penyebutan yang ada di dalam hadis dhaif itu. Begitupun dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, kalau para nabi saja satu saja ditolak, mereka langsung disebut kafir, maka Al-Quran pun begitu. Al-Quran itu satu ayat saja dinafikan atau diingkari, atau tidak sampai satu ayat, setengah ayat saja, atau apa saja yang ada di dalam ayat Al-Quran itu yang diingkari maknanya sampai merubah maknanya, maka itu maka kita bisa terjerumus pada kekufuran. Seperti itu. Gitu ya. Oke, demikian pembahasannya di malam hari ini. Kalau ada yang ingin ditanya, dia silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya Ustaz soal kezaliman maksudnya kezaliman orang yang diperbuat terhadap kita itu. Ustaz. Saya pernah Ustaz dizalimi sama orang. Sampai saya itu dalam tanda kutip mematikan diri saya sendiri, Ustaz. Saya menarik diri gitu dari lingkungan itu. Kemudian tapi di saat dizalimi itu saya marah luar biasa. Tapi semoga tidak sampai membenci yang bersangkutan itu, Ustaz. Saya memilih untuk keluar, terus bersabar, menangis, terus bersabar gitu, Ustaz.
Tapi alhamdulillah Allah kasih hadiah yang eh, alhamdulillah sangat baik buat saya, Ustaz. Tapi setiap bertemu dengan orang itu, saya masih menyimpan rasa seperti saya tidak bisa mendefinisikan itu marah atau apa, Ustaz. Cuman yang jelas saya masih belum bisa melihat dia secara langsung gitu, masih ini kemarin ulang itu kondisi saat itu. Kalau misalkan rasa yang saya ini kepada yang menzalimi saya itu, Ustaz, adalah kebencian atau rasa tidak bisa belum bisa memaafkan dia, itu apakah saya dosa, Ustaz? Terus Ustaz, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa memaafkan orang yang menzalimi saya itu, Ustaz? Kira-kira begitu, Ustaz. Iya, jadi memaafkan dan melupakan itu dua hal yang berbeda. Jadi memaafkan dan melupakan itu dua hal yang berbeda. Kita bisa memaafkan tapi belum tentu bisa melupakan. Apalagi kalau di lingkungan yang toksik ya, yang lingkungan yang tidak sehat secara emosi, secara mental ataupun sosial. Karena memang misalnya lingkungan toksik itu sering ada hinaan di dalamnya, merendahkan, mengejek, banyak konflik, gosip, fitnah, dan masih banyak lagi. Maka kita sebenarnya bisa menarik diri dari situ. Jadi kalau misalnya kita sering jadi korban di lingkungan seperti itu, kita bisa marah sebenarnya. Kemarahan itu sebagai bentuk kita protes terhadap perbuatan mereka, agar mereka berhenti dari perbuatan itu. Ya, karena ada orang yang tetap dengan perbuatan mereka karena menganggap itu hal yang biasa. Jadi itu hal yang biasa. Jadi menarik diri itu bukan sekedar bukan kita membenci sebenarnya, tapi untuk menyadarkan bahwa mereka melakukan perbuatan dosa ataupun perbuatan kezaliman yang selama ini mereka menganggap itu hal yang biasa. Terus ketika kita menarik diri, itu maafkan saja. Jadi kita maafkan mereka, dan dari mana kita bisa mengukur kita memaafkan mereka? Kita tetap say hello dengan mereka, tetap biasa dan seterusnya. Tapi untuk bermuamalah yang lebih dalam lagi, nah itu kita membatasi diri karena kita belum melupakan apa yang mereka lakukan. Jadi membatasi diri itu supaya kita tidak lagi terjatuh pada sakit hati ketika kita berada pada lingkungan itu. Gitu. Sama juga di tempat pekerjaan, misalnya ada orang yang berbuat curang, ya, mau berbuat curang. Dia berbuat curang di tempat pekerjaan, dan misalnya tempat di mana dia bekerja itu adalah bagian kita memiliki saham di situ. Jadi kalau misalnya dia berbuat curang, kerugian juga ada sama diri kita. Jadi kita pecat dia misalnya. Ya, kita pecat dia misalnya. Ya, ketika kita memecat dia, itu kita maafkan kesalahan dia. Ya, kita memaafkan kesalahan dia, dan tentu kita menuntut juga supaya dia membayar apa yang menjadi kerugian dari tempat di mana dia bekerja. Cuman begini, karena memang kita sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sebelumnya adalah bentuk kerugian, maka di waktu yang lain kita tidak melupakan itu. Kita tidak akan lagi memberi tempat dia pada tempat-tempat yang strategis, misalnya seperti itu. Mungkin seperti itu, Bunda Ami. Jadi dua hal yang berbeda adalah memaafkan dan melupakan. Jadi kalau bertemu ya biasa saja, say hello dan seterusnya. Itu yang dilakukan, Ustaz. Berarti belum hilang juga ini. Itu. Iya, dengan sendirinya, artinya dengan berjalannya waktu, insya Allah itu akan hilang. Rasulullah pernah begitu sebenarnya di masa di mana Hindun dan Wahsy itu meminta maaf kepada Rasul. Ya, karena dua orang ini, Wahsy, sahabat Nabi ini, dengan sahabiah yang alhamdulillah akhirnya Allah berikan hidayah. Mereka berdua ini kan yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap pamannya Nabi. Ketika mereka meminta maaf, Nabi memaafkan, tapi kata Nabi, jangan dulu nampakkan wajah kalian di hadapanku.
Tapi kita jangan sampai juga seperti itu, karena kita tidak sampai pada pertumpahan darah, cuman kita pasti mengingat apa yang dia lakukan itu. Nah, dari ingatan itu kita mulai membatasi diri supaya kita tidak terjatuh lagi pada lingkungan-lingkungan yang toksik seperti itu. Ya, syukuran Ustaz. Iya, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ustaz, begini ada teman, maksud saya punya teman. Beliau itu baik sekali, maksudnya baik sekali, suka berbuat baik, terus sering sering sekali memudahkan urusan orang. Tapi di sisi lain dia itu mudah sekali bikin dengan lisannya itu sering sekali bikin sakit orang lain begitu dengan lisannya. Itu kira-kira bagaimana untuk menghadapi teman yang seperti ini? Mungkin nasihat dari Ustaz. Pertama, kalau ada orang yang seperti itu, didoakan dulu. Ya, didoakan supaya Allah beri hidayah kepada dia dan memperbaiki dirinya dan diri kita. Kemudian yang kedua, beri dia nasihat. Beri dia nasihat dengan cara, orang itu sebenarnya secara naluri, kita semuanya secara naluri tidak mau dikritik. Maka caranya, jangan sampai kita memberi nasihat kepada dia seperti mengkritik, tapi seperti memberi masukan saja. Ya, bahasanya seperti memberi masukan. Misalnya, jangan seperti itu, takutnya begini, gitu. Ya, seperti memberi masukan. Kalau kayak mengkritik, dia kan biasanya orang akan memberi balasan, karena dia bukan lagi sedang berargumen mana yang benar dan mana yang salah, tapi dia mulai membentengi diri dia supaya tidak disudutkan. Jadi kalau mendapati orang seperti itu, maka diberi masukan. Diberi masukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, boleh diberi nasihat secara tidak langsung. Saya diberi nasihat secara tidak langsung itu, ya dikirim ke grup tentang bahayanya lisan dan seterusnya. Tapi kirim seperti itu jangan baru 1 jam bertemu dengan dia atau baru kemarin. Kasih jeda sepekan, kasih jeda 2 pekan, lalu kemudian dikirim itu. Tapi bahasa seperti memberi masukan. Nah, dengan tidak bahasa menyudutkan. Begitu. Seperti itu. Jadi doakan, kemudian beri masukan ke dia. Kalau boleh beri nasihat melalui WA. Gitu ya. Dan hati-hati, lisan ini bisa membatalkan amalan, entah dengan maksud ria dari perbuatan amal yang dilakukan. Jadi dia melakukan amalan dengan tujuan untuk setelah dia melakukan amalan, lalu kemudian dia menceritakan semua itu bukan untuk supaya orang lain mengikuti itu, tapi sekadar untuk meninggikan dirinya. Kemudian yang kedua, membatalkan amalan juga itu selain dengan tujuan untuk meninggikan diri, yaitu dengan menyakiti orang lain. Maka setiap amalan yang dia lakukan itu bisa batal. Saya bukan batal seperti apa, tapi akan diberi kepada orang yang dia zalimi. Makanya ada orang nanti di akhirat itu bertanya-tanya, wah dari mana saya mendapatkan ini? Dia bilang, Allah akan mengatakan kepadanya, ini kamu dapat dari orang-orang yang selama ini menzalimimu. Begitu. Kalau ada orang yang nanti di akhirat, mana amalan saya rajin begini, saya rajin begini, lalu kemudian dikatakan padanya, sudah hilang, habis, karena selama hidup kamu banyak melakukan kezaliman terhadap orang lain, sehingga amalan itu diberikan kepada orang-orang yang kau zalimi. Seperti itu. Jadi apalagi kalau kita ini yang alhamdulillah Allah beri hidayah, kita sudah sholat, kita sudah
bisa baca Quran, kita punya waktu untuk mempelajari agama secara online maupun secara offline. Kita baiknya itu menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, utamanya lisan ini. Allah menyebutkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia menahan dua, yang ada di atas dan ada yang ada di bawahnya. Apakah berdosa membiarkan saudara dalam kesusahan karena kondisi ekonominya lagi menurun? Tapi ekonominya menurun itu Ustaz karena mereka bayar hutang yang mengandung riba, begitu Ustaz. Sudah ditegur tapi tetap melakukannya. Membiarkan saudara, Afwan, Ibu Ulfa. Membiarkan saudara dalam kondisi kesusahan sih sebenarnya memang tidak diperbolehkan, kita harus memberi bantuan. Tapi kalau itu karena perbuatan dosa, maka biarkan dulu. Ya, biarkan dulu mereka menanggung apa yang telah mereka pilih. Ya, atau mereka pilih. Biarkan dulu dengan itu. Nah, kalau dilihat sudah agak-agak buruk, sangat buruk sekali, atau dengan kondisi seperti itu kita beri nasihat ke dia, beri nasihat, katakan semua ini terjadi karena riba yang kamu lakukan. Saya ini banyak pengalaman orang-orang yang melakukan riba, banyak sekali. Ya, ada orang yang asetnya itu miliaran, wah sekarang itu kebalik, minnya, hutangnya itu miliaran dan dia sudah mati. Ya, itu dan begitu. Nah, jadi hati-hati juga dengan perkara riba ini. Dia bukan hanya diberi balasan neraka di akhirat. Ya, tentu kalau dia memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Tapi orang yang riba itu kalau dia mohon ampun, dia dalam kondisi babak belur. Dia harus mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhannya. Tapi kondisinya babak belur. Nah, lihat saja orang yang ada kan cerita-cerita orang yang tobat dari riba. Pasti orang yang tobat dari riba itu orang yang babak belur semuanya. Makanya kalau orang taubat dari riba biasanya babak belur dulu, dan dia harus menerima itu. Nanti dia bangkit secara perlahan. Begitu. Gitu ya. Riba itu senangnya di awal. Itu kan saya bilang, kalau dia tidak sempat bertobat, nanti akan diberi balasan di akhirat kan. Dan apa buruknya riba itu? Tidak ada ketenangan semasa hidup di dunia. Ya, semasa hidup tidak ada ketenangan. Berbulan atau hari berganti itu kayak dia rasa cepat. Dan dia punya kerisauan terus. Risau terus. Kemudian yang kedua, dia itu kayak tegang terus. Takut terus. Ya, begitu. Apalagi kalau sudah masuk di sistem perbankan. Di perbankan itu, walaupun sudah lunas hutang, coba asetnya itu dicabut atau ditarik. Asetnya itu yang sertifikat atau apakah itu susah sekali mau ditarik itu. Nah, sudah susah waktu pembayaran, pas pelunasan pun dibuat susah oleh perbankan. Oke, ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup majelis malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih semuanya ya. Kemarin atau pekan kemarin tidak sempat dikirim YouTube-nya atau tidak sempat terupload ya, karena memang waktu ini itu laptop saya tiba-tiba mati, jadi rekamannya juga hilang. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Iya, betul.